Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita masih meneruskan kajian online kita, yaitu urgensi ilmu akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pada kajian malam hari ini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, terus yang kedua perkenalan pemateri, tiga afirmasi positif, keempat pembacaan kitab atau pemaparan kitab Taisirul Khalaq. Terus selanjutnya sesi tanya jawab, terus acara ke-6 dokumentasi, dan terakhir penutup. Baik, kita mulai acara pertama, yaitu muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk kembali bertemu di bulan suci Ramadan, yang pada sampai malam hari ini kita sudah berpuasa kurang lebih 3 hari. Bener nggak? 3 hari ya? Ya, benar. 3 hari apa 4 hari? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan manfaat dan barokah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap untuk itu ya, suara soundnya dimatikan biar semuanya kedengaran. Soalnya dimatikan aja biar kedengaran. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah salah satunya nabi yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya hingga kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema yang sangat relevan, yaitu urgensi ilmu akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada malam hari ini kita akan membahas pada bab etika guru dan murid dalam kitab Taisirul Khalaq. Tema ini tentu menjadi sangat penting bagi kita semua, karena etika itu merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkualitas, baik dalam lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang secara luas. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya guru dan murid itu merupakan dua komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru yang sudah kita kenal yaitu sebagai pengajar atau sosok yang telah mentransfer ilmunya
dan memberi tauladan kepada muridnya, yaitu seorang guru. Lalu apa murid? Murid itu berarti penerima ilmu. Yang diharapkan ilmunya tadi, yang diharapkan seorang murid dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai akhlak mulia. Nah, oleh karena itu etika yang baik antara guru dan murid tentu sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Dalam kajian ini kita akan membahas berbagai aspek etika yang perlu diperhatikan oleh guru dan murid. Di antaranya etika seorang guru terhadap murid. Nah, dalam etika guru terhadap murid ini poinnya akan kita bahas nanti, yang mana inti dalam pembahasan ini akan memuat bagaimana seorang guru seharusnya bisa bersikap dan bertindak dalam mendidik dan membimbing murid-muridnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, etika murid terhadap guru. Nah, ini merupakan poin yang membahas bagaimana seorang murid yang seharusnya bisa menghargai guru sebagai sosok yang berjasa dalam kehidupannya. Nah, kira-kira kalau menurut peserta yang hadir, etika antara guru dan murid dalam kehidupan sehari-hari itu penting apa enggak? Kalau seandainya penting, berarti kita harus tahu bagaimana etika yang baik dapat diterapkan dalam interaksi kita dengan orang lain di luar lingkungan pendidikan. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya, khususnya dalam meningkatkan kualitas diri sebagai guru dan murid yang berakhlak mulia tentunya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan terus meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kajian online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Selanjutnya, acara kita selanjutnya itu perkenalan. Lagi-lagi perkenalan. Nah, ini sebagai formalitas saja ya. Jadi nama saya Muhammad Syafiq Fuadi dari dari Palembang atau Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan afirmasi positif. Nah, sebelum kita membahas afirmasi positif, sebelum saya bacakan, saya minta untuk peserta dimanapun berada agar memejamkan mata terlebih dahulu. Dengarkan sugesti saya, jangan buka mata sebelum ada perintah untuk membuka mata. Sudah dimengerti? Nah, mari tutup matanya dulu. Lalu dengarkan dan nikmati setiap apa yang saya ucapkan. Rasakan dalam hati bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas Anda saat ini, gak tahu kenapa tiba-tiba merasakan efek yang luar biasa.
yaitu suatu bentuk kenyamanan dan relaksasi yang tak pernah dijumpai. Ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi dan hembuskan pelan-pelan. Terus lakukan seperti itu. Saya akan membacakan afirmasi positif untuk mengubah mindset pikiran bawah sadar kalian semua, agar kita semua selalu menjadi pribadi sejati dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat, soleh dan solehah untuk masa yang saat ini dan masa generasi masa depan. Sekali lagi dengarkan, nikmati, rasakan, dan hayati setiap apa yang saya ucapkan. Siapapun saya yang saat ini profesinya sebagai guru, saya akan terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika profesi saya. Saya menyadari bahwa tindakan dan perkataan saya memiliki dampak besar pada perkembangan karakter murid-murid saya. Saya berjanji untuk diri saya sendiri agar selalu bertindak adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang dalam mendidik murid-murid. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, dan inspiratif. Saya akan terus belajar, mengembangkan diri saya agar dapat menjadi tauladan yang baik bagi murid-murid. Saya akan terus berkolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Siapapun saya yang saat ini menjadi seorang murid atau santri, saya akan terus berusaha menghormati guru-guru saya sebagai pembimbing dan pendidik. Saya akan mendengarkan nasihat baik mereka dan belajar dengan tekun. Saya berjanji untuk diriku sendiri untuk selalu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam segala hal. Saya akan menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan teman-teman saya. Saya menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Dan siapapun saya yang saat ini menjadi orang tua, saya akan terus mendukung penuh pendidikan anak saya. Saya akan bekerja sama dengan guru dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya berjanji untuk diri pribadi saya sendiri selalu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak saya, dan saya akan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Saya percaya bahwa anak saya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Saya akan memberikan dukungan dan motivasi agar mereka dapat meraih cita-cita mulia mereka. Nah, sekarang matanya boleh dibuka. Nafasnya seperti biasanya aja. Nah, seperti biasanya, tulislah setiap afirmasi positif tadi di tempat yang mudah terlihat. Kita ucapkan afirmasi di pagi hari sebelum tidur. Afirmasi positif sebagaimana yang sudah kita ketahui merupakan
signal atau sinyal pancingan pikiran bawah sadar agar semua organ yang ada di tubuh kita atau kita kenal dengan panca indera mampu untuk merespon setiap ucapan atau afirmasi. Sebab setiap ucapan itu adalah doa yang sudah kita ketahui ya. Maka dari itu afirmasi juga bagian dari doa yang bentuk motivasi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Sebelum ke materi, ada tambahan sedikit terkait kerjasama. Lanjut saja ya, langsung pembacaan kitab Taisirul Falaq. Kita baca dulu pembahasannya, yaitu tentang bab adabul muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi, etika seorang guru. Al-muallimu dalilut tilmizi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arifi. Jadi yang pertama ini kita akan membahas definisi dari guru. Yang dinamakan guru yaitu penuntun seorang murid terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut bisa menyempurnakan ilmunya dan bisa meraih ilmu ma'rifat. Nah, itu seorang guru. Tapi dalam hal lain, guru saya pernah mengatakan bahwasanya guru itu adalah singkatan gu dan ru. Gu berarti digugu kalau bahasa Jawanya, ru itu berarti ditiru. Digugu artinya adalah dipercaya atau dipatuhi. Seorang guru diharapkan memiliki beberapa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang cukup tentunya. Untuk apa? Untuk memberikan arahan yang benar kepada murid-muridnya. Itu digugu. Kalau ditiru berarti diikuti atau jadi jadi tauladan, jadi uswah, jadi contoh. Jadi seorang guru itu diharapkan memiliki karakter yang mulia, karakter yang baik. Seperti apa? Seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingga seorang guru dapat memberikan menjadi contoh yang positif bagi murid-muridnya. Dengan kata lain, guru itu merupakan pemimpin. Saya pernah mendengar mendengar keterangan dari teman saya, yang namanya guru atau guru sejati itu ya diri kita sendiri. Maka kita adalah seorang guru ya. Kita sendiri adalah seorang guru. Muridnya siapa? Muridnya adalah semua anggota badan kita sendiri atau panca indera kita. Semuanya kita jaga, karena kita sebagai guru berarti harus menjaga seluruh anggota badan agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua aktivitas yang kita lakukan selama hidup di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Namun secara umum tadi yang dinamakan guru adalah al-muallimu dalilut tilmizi ila ma yakunu bihi kamaluhum minal ma'lumi wal ma'arifi. Guru adalah penuntun murid untuk menyampaikan ilmu dan makrifat dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Lalu apa syarat-syarat menjadi seorang guru? Nah, saya akan bacakan seterusnya. Fayastaritu ayakuna min zawil awsafi al-mahmudati li'anna ruhat tilmizi dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi
fa idza tasafal muallimu bi awsafil kamali kanat tilmizul muwaffaqa kadzalika fa idzan la budda ayakuna taqiyan mutawadhi'an layyinal janibi litamilal qulubu ilaihi fatastafidu minhu. Saya jelaskan ya, kita perinci dulu. Jadi syarat-syarat guru itu kurang lebih ada 3. Yang pertama itu adalah mempunyai sikap terpuji. Fayastaritu ayyakuna min zawil awsafil mahmudiyah, harus mempunyai sifat atau sikap yang terpuji. Kenapa? Karena ruh murid itu sendiri masih lemah dibandingkan dengan ruh seorang guru. Jika guru mempunyai sikap yang sempurna, maka murid akan menyesuaikan diri dengan guru. Makanya jadi guru harus mempunyai sikap terpuji, sebab guru itu pasti akan menjadi contoh bagi muridnya. Kalau gurunya nggak mempunyai sikap terpuji, ya berarti jangan salahkan muridnya kalau seandainya muridnya menjadi murid yang nakal dan lain-lain. Itu yang pertama. Selanjutnya faidan labudda ayakuna taqiyan mutawazi'an lainal janibi litamilal qulubu ilaihi fatastafidu minhu. Yang kedua, seorang guru harus menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, takwa kemarin sudah kita bahas di bab yang pertama. Takwa yaitu menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu namanya takwa. Kemudian seorang guru juga harus tawadhu. Tawadhu itu adalah merendahkan diri. Artinya seorang murid itu artinya guru harus merendahkan diri, bukan berarti rendahan, tapi merendahkan diri. Mempunyai ilmu, tapi kalau seandainya dalam forum diskusi, contoh tawadhu itu adalah seolah guru itu kayak nggak mengetahui, padahal tahu. Itu apa? Untuk apa? Untuk menghidupkan forum diskusi, sehingga seorang murid ketika menyampaikan pendapatnya tidak merasa malu. Nah, itu tawadhu. Terus seorang guru tentunya harus lainal janibi, harus mempunyai pribadi yang lemah lembut. Tujuannya apa? Agar murid menjadi simpati pada guru tersebut. Itu syarat yang kedua. Selanjutnya wa yakuna haliman wa quran liyuqtada bihi wa ayyakuna dza rahmatin litalamidhi syafiqan alaihim lita'zuma raghbatuhum fima yulqihi ilaihi wa yang sahahum wa yu'adibahum fayahsunu ta'dibuhum wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taqsuru anhu idrakatuhum. Syarat menjadi guru yang nomor 3 atau yang terakhir yaitu seorang guru harus bijaksana, harus mempunyai sopan santun, dan juga harus mempunyai kasih sayang kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Tidak ada tujuan lain kecuali seorang murid agar bisa mengikuti gurunya dan suka terhadap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Nah, ada tambahan, guru merupakan guru itu perlu menasihati ya. Seorang guru harus selalu menasihati muridnya, harus selalu mendidik kesopanan, memperbaiki akhlak mulia kepada murid-muridnya. Dan yang sering dilupakan bagi seorang guru, yang sering dilupakan bagi guru adalah guru tidak boleh membebankan pemahaman yang tidak mampu murid pikirkan. Karena kan sekarang itu banyak guru-guru kebanyakan membebankan pemahaman yang murid itu belum tentu mampu untuk memikirkan pemahaman seperti yang diinginkan oleh seorang guru. Makanya jadi guru harus bijaksana kepada
murid-muridnya. Nah, dari ketiga syarat ini tentu ya jadi seorang guru juga sulit. Makanya bagi kita yang profesinya jadi guru, ya belajar jadi guru. Karena kalau nggak belajar kapan lagi gitu kan. Nah, itu terkait adabul muallim. Sebelum kita bahas adabul muta'alim atau etika murid, mungkin dari Mbak Mei ada pertanyaan mungkin. Enggak ada, Gus. Gimana? Kalau nggak ada, teruskan dulu aja ya. Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Oh, enggak, Gus. Enggak nanya. Nggak nanya, teruskan dulu ya. Ya. Kita teruskan dulu adabul muta'alim atau etika seorang murid. Nah, tadi kita sudah membahas etika seorang guru. Sekarang kita membahas etika murid. Lil muta'alim adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Nah, jadi murid atau yang kita kenal dengan muta'alim atau santri atau siswa atau apalah bahasanya, itu dibagi menjadi 3. Etikanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada etika seorang murid secara personal, artinya untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada etika murid bersama gurunya, itu bagaimana nanti kita bahas. Terus yang ketiga ada etika murid kepada teman-temannya. Nah, lalu kita perinci, amma adabuhu fi nafsihi fakasiratun minha tarkul ujbi. Etika seorang murid secara personal itu ada banyak ya. Yang salah satunya adalah tidak boleh ujub. Ujub itu apa? Ujub itu heran pada kemampuan dirinya sendiri. Itu namanya ujub. Nggak boleh kita heran kepada dirinya. Oh, saya itu loh orang cerdas, biasa aja. Itu nggak boleh. Itu termasuk ujub. Kalau kita membiasakan ujub, berarti kita nanti akan terjerumus kepada takabur atau sombong. Sementara sombong itu salah satu sifat tercela yang harus kita jauhi. Wa minha at-tawaddu'u. Yang selanjutnya adab seorang murid kepada dirinya sendiri atau secara personal yaitu tawaddu. Tawaddu itu adalah merendahkan diri. Jadi kalau seorang murid berjalan di depan gurunya atau di depan orang tuanya, itu harus merendahkan diri. Nggak boleh berjalan dengan sombong atau koprol, salto di depan gurunya, nggak boleh. Harus berjalan merundukkan diri. Itu kita temui kalau kita berjalan atau menuju ke pondok pesantren. Itu sering kita menemui seorang santri jalan ketika bertemu dengan gurunya. Pasti kebanyakan mereka merunduk atau minimal salim, ya kan? Bersalaman. Selanjutnya wasidku liyakuna mahbuban mausuqan bihi. Itu jujur itu berarti dapat dipercaya. Jujur itu berarti nggak pernah dusta. Tujuan jujur itu sendiri apa? Liyakuna mahbuban mausuqan bihi, itu agar dicintai dan dipercayai oleh gurunya. Karena banyak sekarang itu murid-murid yang tidak jujur. Misal dikasih PR, bukannya dikerjakan di rumah, ternyata dikerjakan di sekolah.
Kan banyak sekali sekarang itu. Jadi makanya kita sebagai orang tua, sebelum anak itu berangkat sekolah, kita tanyai dulu malam harinya ada PR apa enggak, sudah belajar apa belum. Nah, itu sebagai tugas orang tua, tentu harus mendidik anak-anaknya. Kemudian selanjutnya wa minha ayakuna waquron fi misyatihi. Seorang murid harus sopan ketika berjalan. Jadi ketika berjalan harus sopan. Kalau bertemu dengan orang tua merunduk. Tapi nggak sampai ndelosor kan bahasa Jawanya. Merunduk seperti biasa aja. Nggak usah terlalu ya gimana ya, mau dibilang lebay tapi kok ada gitu. Ya terserah lah, pokoknya merendahkan diri. Yang penting nggak sampai sujud. Kalau disuruh sujud jangan mau, karena sujud kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian selanjutnya ghadon tarfuhu anin nazari ilal muharramati. Menundukkan pandangan dari melihat sesuatu yang haram. Nah, itu kita jaga. Sebagai murid harus mampu seperti itu. Tentu harus menjadikan kebiasaan. Kebiasaan harus bisa memejamkan mata atau menundukkan pandangan ketika melihat sesuatu yang haram. Melihat sesuatu yang porno itu kan nggak boleh, makanya harus sekarang apalagi ada HP, ini bahaya sebenarnya HP kan. Ketika praktek uhodon torfu'anin nadhari ilal muharramati tentu sangat sulit kalau HP kan. Makanya tugas orang tua harus memantau anak-anaknya. Selanjutnya wa ayakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Seorang murid tentunya harus terpercaya dan tak menjawab ilmu sembarangan jika tidak tahu. Wah, itu penting. Itu terkait etika seorang murid secara personal. Kemudian selanjutnya wa amma adabuhu ma'ustadhihi. Etika seorang murid ketika di hadapan gurunya itu bagaimana? Faminha ayat taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Yang pertama, seorang murid harus yakin dengan gurunya melebihi keutamaan kedua orang tuanya. Itu berlaku ketika seorang murid berada di sekolahan, berlaku juga ketika berada di pondok pesantren. Jadi harus yakin. Kalau di pondok pesantren berarti orang tuanya ganti. Orang tuanya ganti, yaitu siapa? Pengasuh pondok pesantren itu menjadi orang tuanya. Tapi ketika berada di rumah, maka orang tuanya adalah orang tua kandungnya sendiri. Ketika sudah menikah, maka orang tuanya adalah ya mertuanya tentunya kan. Jadi disesuaikan dengan posisinya. Kemudian ada lagi al-khudu' wa minha al-khudu' amamahu wal julusu fi darsihi bil adabi wa husnil izgha'i ila ma yaquluhu. Etika murid ketika bareng bersama gurunya yang selanjutnya itu harus merendahkan diri di hadapan gurunya agar dapat ilmu yang barokah. Itu perlu. Selanjutnya tarkul mizah. Yang tadi merendahkan diri di hadapan gurunya agar dapat ilmu berkah, duduk dengan penuh sopan santun. Tarkul mizah itu apa? Tarkul mizah itu adalah tidak bergurau ya. Tidak bergurau. Jadi ketika seorang guru menjelaskan materinya, maka dengarkan dengan baik. Tidak malah bergurau. Ketika gurunya menyampaikan materi,
murid bergurau, itu tidak boleh. Itu bukan etika seorang murid. Selanjutnya wa minha alla yasuddaul haya, tidak malu bertanya. Alla yasuddaul haya ani su'ali amma la ya'rifu. Jadi seorang murid diajarkan agar tidak malu bertanya kalau seandainya murid tersebut tidak tahu atau kurang paham tentang materi yang disampaikan. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai malu, karena kalau malu bertanya sesat di jalan, kan? Kalau nggak bertanya ya akan ketinggalan materi. Yaitu etika murid ketika bersama dengan gurunya. Yang terakhir, wa amma adabuhu ma ikhwanihi, etika seorang murid ketika bersama dengan kawan-kawannya. Itu ada, ini saya rangkum ada 5. Saya bacakan dulu. Faminha ihtiramhum wa tarku ihtiqari bi batinil fahmi minhum wa alla yafraha idza wabakhal ustadu ba'dal qasirina fa inna dzalika asbabul baghdhi wal adawati. Jadi etika murid ketika bersama dengan gurunya, dengan teman-temannya ya, dengan teman-temannya itu ada 5. Yang pertama, memuliakan teman-temannya. Jadi teman-temannya harus dimuliakan. Untuk yang kedua, tidak pernah meremehkan teman-temannya. Yang ketiga, tidak sombong padanya. Yang keempat, tidak mencaci maki walaupun pemahaman mereka lola ya. Lola itu loading lama, agak lemot pemahamannya. Itu tidak boleh dicela, karena kalau dicela itu malah menjadi murka katanya. Yang terakhir, tidak marah jika ditegur, karena kebanyakan murid-murid sekarang kalau ditegur itu marah, ada banyak sekali. Makanya bagi seorang guru atau orang tua tentunya memahamkan kepada anaknya atau kepada muridnya agar ketika ditegur berupa kebaikan jangan sampai marah. Kan sekarang itu banyak murid kalau ditegur malah ngajak gelut, kan banyak sekarang itu. Nah, itu terkait etika murid ya, etika murid. Jadi ada secara personal, ada bareng ketika murid bareng pada gurunya, dan yang ketiga ketika murid bersama dengan teman-temannya. Jadi ada etikanya masing-masing. Nanti materinya saya kirim ke grup seperti biasanya. Dan terakhir, urgensi atau pentingnya seorang guru dan murid dalam pendidikan Islam. Nah, urgensi guru dan murid dalam pendidikan Islam merupakan bentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena guru berperan sebagai suri tauladan, sumber belajar, atau istilahnya guru itu disebut juga dengan pendidik. Tugasnya apa? Tugasnya membentuk kepribadian yang baik, memotivasi, memberi kasih sayang pada murid-muridnya tanpa membeda-bedakan. Nah, itu tugas seorang guru. Nggak boleh guru membeda-bedakan murid satu dengan murid lainnya. Misal ada murid yang cerdas, ada murid yang on banget. Itu nggak boleh membeda-bedakan. Tugas seorang guru itu berat. Makanya seorang guru yang sejati, guru yang sukses itu ketika bisa memahamkan kepada murid-muridnya semua tanpa pandang status, tanpa membeda-bedakan. Artinya kalau muridnya itu ada yang bodoh misalnya, ya berarti tugasnya guru harus mencerdaskan murid tadi, entah bagaimana caranya, atau dengan privat atau les dan lain-lain. Nah, sedangkan murid berperan sebagai apa? Sebagai penerima ilmu tentunya. Menerima ilmu untuk apa? Tujuan ilmu yang didapatkan tentunya untuk menghiasi jiwa keimanan dan pengamal ajaran agama Islam agar menjadi orang yang bertakwa,
juga berperan dalam menghormati guru dan memperoleh persetujuan dengan gurunya. Nah, itulah tadi materi pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya adalah session tanya jawab. Kepada yang hadir dipersilahkan untuk bertanya. Kalau nggak ada, kita cukupkan pada kesempatan hari ini, atau kita lanjutkan pada pertanyaan pribadi atau secara japri aja kalau nggak ada pertanyaan. Pada Mbak Mei mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Halo. Ada pertanyaan nggak Mbak Mei? Ada, tapi saya bingung yang mau mengatakannya bagaimana ya bahasannya ya. Tidak. Kalau kita bahas secara japri aja ya, biar lebih luas, lebih leluasa. Oh iya. Udah kalau gitu kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti saya kirim ke ke grup aja ya, biar semuanya bisa membaca materi pada malam hari ini. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Kita cukup pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, ya siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.